Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang industri archetype. Industri archetype itu kalau di kita masukkan dalam empat industri archetype itu ada namanya nanti kita doorknob. Jadi handlingnya doorknob. Kita mengenal nanti bagaimana doorknob, kemudian goldfish, ikan mas, kemudian ada trumpet pattern, dan ada yang terakhir ada funnel. Namun ada tambahan satu lagi tentang bow tie pattern. Mungkin nextnya kalau di Kotler itu funnel, kemudian dicorong, kemudian trompet, kemudian ikan mas, dan handlingnya door atau door knob. Nah, kalau kita lihat memang memahami petnya customer. Kalau petnya customer itu ada 5A. Jadi awareness, jadi brand awareness, memahami adanya brand, mengetahui adanya brand, mengenal adanya customer dalam pengambilan keputusan untuk customer petnya. Kemudian pada akhirnya dia nyampe X. Setelah X itu berarti dia membeli atau behavior atau conversation. Kalau di Kotler 5.0, kemudian dia advocate. Apakah dia itu, kalau misalnya dia puas, maka dia akan memberikan rekomendasi. Advocate itu rekomendasi yang bersifat positif. Kalau misalnya dia tidak puas, maka dia memberikan rekomendasi yang bersifat atau tidak merekomendasikan untuk membeli karena pengalaman atau behavioral atau disebut pet customer pet 5A itu, kalau secara singkat saya sebutkan itu awareness ya, brand awareness tadi, kemudian appeal, baru asking, setelah asking baru act, setelah act baru advocate. Nanti baru next kita bahas tentang apa saja yang terkait dengan customer path itu sendiri. Dan kalau kita lihat adanya path yang berbeda-beda, itu tentu terkait dengan resiko customer, resiko dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau mengkonsumsi sebuah produk. Semakin produk semakin berisiko, dengan produk yang tidak semakin berisiko, maka path-nya 5A itu akan berbeda-beda tiap customer. Di samping itu juga di samping resiko adalah brand bigger brand itu lebih dibandingkan smaller brand. Nah, kalau brandnya lebih besar, biasanya mereka itu lebih punya associate atau touch point yang lebih besar. Kalau misalnya saya ambil contoh, saya menyukai sepatu Adidas, misalnya brandnya sangat luar biasa, atau brand Nike untuk Adidas, maka melekatnya atau touch point dan asosiasi Messi itu yang membuat kita menjadi lebih pada akhirnya lebih loyal atau repurchase terhadap produk-produk yang bigger brand dibandingkan yang smaller brand. Kalau smaller brand pasti dia gampang untuk berpaling dengan brand yang lain. Misalnya untuk nanti ada namanya terkait dengan di samping bigger brand dan smaller brand juga terkait dengan resiko. Kalau misalnya resikonya tinggi, walaupun dia itu smaller brand atau di bigger brand, misalnya di asuransi punyanya internasional, misalnya internasional asuransi, walaupun bigger brand, namun dia tentu less touch point, dan tentu dia mungkin memiliki atau mencari informasi yang lebih kompleks dibandingkan kalau produk-produk yang tidak berisiko, misalnya produk kebutuhan sehari-hari. Nanti kita kupas lagi yang customer path-nya lebih lanjut di video yang akan datang, video yang lain. Kali ini kita mengupas tentang industri archetype. Bisa mulai yang pertama. Yang
pertama tentang industri archetype itu yaitu doorknob pattern. Jadi yang dimaksud tentang knob itu handling. Kalau misalnya buka pintu, nutup pintu itu kan ada di pegangan untuk pintu itu sendiri. Nah, untuk ini pada customer pet di sini patternnya atau polanya itu adalah fitur-fitur yang sangat berbeda dibandingkan, atau ciri-ciri yang sangat berbeda dibandingkan yang lain, dibandingkan misalnya karena di sini adalah lebih banyak kepada CPG atau CPG, itu Consumer Packaged Good, jadi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, barang kebutuhan sehari-hari ini tentu komitmen yang tinggi. Kalau misalnya saya biasa membeli produk sehari-hari, misalnya untuk untuk beras. Untuk beras itu yang 5 kiloan itu saya pakai Raja Lele, maka dikala persediaan itu ada di rak, misalnya di Superindo atau Indomaret atau Alfamart, maka tentu saya akan membeli Raja Lele dibandingkan misalnya ikan mujair, kemudian beras piala dan sebagainya. Namun di sini level curiosity-nya itu sangat rendah. Artinya apa? Level curiosity sangat rendah itu saya sebagai konsumsi tidak mencari perbandingan quality antara beras beras ikan lele, Raja Lele dengan ikan mujair dengan piala dan sebagainya, dan beberapa brand itu, karena memang di sini di pattern dari Nordop itu seperti itu. Jadi dia itu komitmennya tinggi tapi low curiosity. Nah, dan pembelian itu biasanya bersifat impulsif, instan. Jadi begitu saya di Alfamart atau Indomaret atau Superindo atau Indogrosir misalnya, begitu saya kesana, saya melihat saya tidak butuh saver pencukur kumis. Ternyata begitu saya melihat ada pencukur kumis yang sangat murah, maka saya membeli misalnya Gillette misalnya dengan promo 90%. Nah, impulsif ini biasanya diakibatkan oleh dua hal, yaitu low price yang promosi tadi 99%, misalnya dari harganya 20.000 menjadi 2.000 saja. Nah, itu yang membuat impulsif dan membuat consumer langsung membeli karena memang masuk kategori doorknob pattern tadi, doorknob ini ya. Kemudian dia tentang promotion yang sangat menggoda. Misalnya adalah promosi-promosi yang dia mengappeal atau mengangkat emosi-emosi yang sangat luar biasa. Kalau di era non digital ya, kalau era digital mungkin di sosial media yang sangat viral, misalnya seperti Pop It yang sangat viral, sehingga setiap anak misalnya karena sangat viralnya itu akhirnya mau membeli Pop It yang harganya sampai 4 kali lipat. Namun customer karena di industri archetype ini doorknob itu tidak mau mencari informasi lebih banyak lagi terkait brand tersebut. Misalnya jika ada produsen baru untuk saver tadi atau sampo tadi, misalnya ada produsen baru untuk sampo, maka bagaimana mengimpulsif customer dengan low price atau promotion yang sangat mengangkat atau appeal perasaan-perasaan ya, yang membuat itu mereka secara emosional misalnya secara impulsif atau secara no plan, tanpa memikir rencana sebelumnya membeli sebuah produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tentang goldfish atau ikan mas. Ikan mas pattern ini sangat berbeda dengan yang knob door yang di atas tadi. Kebanyakan barang untuk consumer good atau CPG. Nah, sekarang adalah goldfish itu dicirikan dengan keingintahuan yang lebih tinggi. Jadi as itu lebih besar daripada appeal.
Dan begitu awareness, kemudian appeal, begitu asnya itu sangat banyak sekali. Nah, itu biasanya untuk bisnis to bisnis, mencari informasi yang lebih banyak, menanyakan lebih lagi kepada supplier tadi atau kepada partner bisnis tadi, kemudian pertimbangkan dari apa namanya keputusan keputusan dari pihak ketiga, kemudian mencari informasi dari semua media, kemudian berinteraksi dengan semua hal, kemudian mengcompare dengan berbagai brand dan pengambilan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang dalam kategori di ikan emas ini, di archetype industri yang ikan emas ini, memang eh, askingnya itu sangat besar di situ, karena keputusannya memang kalau B2B dalam volume yang sangat besar, di samping juga ada impact. Kalau misalnya membeli produk tersebut, dampaknya panjang. Si A, misal supplier A dengan supplier B dengan supplier C, kalau bicara SCM, kalau bicara partner bisnis, bisa partner bisnis A, B, C, D, alternatifnya mana yang best value, mana optimum value, mana yang memberikan low cost, dan mana yang memberikan more value. Nah, itu yang membuat mereka sangat mempertimbangkan banyak keterlibatan dari macam-macam informasi. Kemudian kalau dicontohkan itu seperti industri travel. Jadi industri travel itu salah satu contoh, misalnya untuk tourism, apa namanya, travel tourism trip, my trip my adventure, bukan ya. Tadi industri travel itu bagaimana mencari informasi, misalnya kalau ada satu sekolah atau satu kampus, misalnya UTM, kampus saingan kita, misalnya UTM itu mengadakan travel ke, misalnya ke Mandalika, ke Lombok, untuk ini namanya, untuk melihat apa namanya, melihat motor GP misalnya 2022 ya. Nah, di situ pertimbangan sangat banyak, dan pemasukan informasinya itu yang diambil sangat banyak, karena melibatkan misalnya dari pihak pimpinan, dari pihak penyelenggara, panitia, dari pihak yang mau ikut juga, dan lain sebagainya, sehingga menjadi askingnya itu lebih besar daripada appeal. Kemudian tanya lagi untuk mendapatkan bagaimana tentang travelnya, bagaimana tentang akomodasinya, nanti nginepnya di sebelah mana, bagaimana tentang price-nya, dan lain sebagainya. Kemudian archetype selanjutnya adalah yaitu trompet pattern, yang dicirikan dengan level affinity yang tinggi. Level affinity itu apa? Jadi dia advokat yang lebih besar daripada egg. Advokat itu apa? Jadi kalau misalnya eh, saya dari kecil mengkonsumsi misalnya susu Bendera, dan membuat saya selama hidup saya itu, saya misal dan saudara-saudara saya yang mengkonsumsi susu Bendera dari kecil itu menunjukkan eh, kesehatan fisik ya yang sangat luar biasa, misalnya yang ideal. Nah, tentu itu memberikan rekomendasi namanya advokat, dan advokatnya lebih besar daripada X. Kenapa? Karena itu namanya high affinity. Jadi misalnya adalah, kalau sering kita lihat itu produk-produk yang sering menjadi high affinity itu adalah mobil, misalnya mobil luxury yang kategori luxury, kemudian rumah kategori yang luxury, kemudian betul apa tas tas itu yang sangat mewah misalnya, atau jam tangan yang sangat mewah. Maka begitu begitu jam ketemu orang, pasti begitu melihat dan menanyakan, pasti kita memberikan rekomendasi kepada orang, namanya affinity, high affinity, advokat, positif advokat. Wah, ini jam saya sangat luar biasa, ini cuma 500 unit atau limited edition yang dijual secara dunia, dibuat di Swiss, dikembangin di Jerman, teknologi Jerman, antivirus misalnya, karena lagi pandemik. Kemudian dia mendeteksi virus bisa, kemudian dia mampu untuk memberikan warning kalau misalnya ada virus corona misalnya, dan sebagainya. Nah, tentu setiap begitu kita ketemu dengan orang, pasti akan memberikan advokat atau rekomendasi namanya positif. Nah, walaupun sebenarnya eh, orang tersebut atau consumer tersebut tidak membeli atau tidak menggunakan brand tersebut. Saya ambil contoh misalnya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan luxury itu, karena tiap orang tentu berbeda untuk kebutuhan luxury-nya. Misalnya ada
paman atau keluarga yang membeli jam yang luar biasa tersebut, kemudian kita mendapatkan informasi dari orang yang membeli tersebut, dari keluarga tersebut tentang fitur dan keistimewaan jam tersebut, jam mewah tersebut. Nah, tentu begitu saya misalnya ketemu dengan orang lain dan bicara tentang topiknya jam, maka saya memberikan sesuatu positif, rekomendasi, advokat positif tentang jam tersebut. Karena memang untuk barang-barang yang luxury ini memiliki high affinity yang tinggi, sehingga dia di apa namanya di advokatnya lebih tinggi daripada egg kalau di patennya ya. Kemudian selanjutnya kita tentang funnel atau corong. Jadi biasanya ada di sini untuk funnel ini customer itu memplanning secara memplanning itu sebaik-baiknya. Karena di sini biasanya itu untuk service, untuk jasa misalnya, untuk jasa untuk dokter. Saya ambil contoh ya. Kemudian untuk apa namanya, tentu dia akan misalnya begitu lewat karena kondisi misalnya seseorang ya, bukan kita, misalnya kondisi badan panas, begitu lewat ada tulisan dokter, misalnya langsung kita masuk ke dokter tersebut. Tidak, karena di sini ada well plan, jadi apa namanya, terencana sangat luar biasa sekali sebaik-baiknya untuk servis industri ini, untuk jasa dokter misalnya. Saya ambil contoh untuk dokter aja, tidak hanya dokter aja, untuk servis industri untuk jasa ini. Sehingga dia mencari apa namanya, mencari sebelum melakukan keputusan, untuk mengambil keputusan untuk dokter siapa yang mau kita datengin, itu walaupun di jalan sudah panas, berhenti dulu di sejak di mana atau di rumah dulu untuk mengkonsultasi, untuk mencari dokter mana yang memang sesuai dengan harapannya. Nah, itu yang four type untuk archetype industri. Nanti ada kita kupas tentang bow tie pattern ini. Bow tie pattern ini misalnya itu untuk benchmark. Jadi bagaimana kita itu membanding-bandingkan gitu ya, antara satu produk dengan produk lain, satu produk dengan produk lain, produk dengan lain. Bow tie. Jadi itu biasanya lebih kepada kita apa, mesti compare gitu ya. Kalau misalnya satu dua biasanya, atau lebih dari itu, misalnya lebih enak dari misalnya untuk semua pattern di atas, ternyata misalnya lebih enak untuk jasa ini daripada ini, lebih enak travel ini daripada ini, lebih enak. Walaupun itu memang berdasarkan kalau misalnya dia behavior, kalau misalnya pengalaman, baik positif advokatnya, kalau dalam Kotler baik negatif, atau sebaiknya apa yang kita lakukan kalau misalnya ada negatif advokasi, atau tidak merekomendasikan, atau sesuatu yang negatif yang diutarakan setelah mengkonsumsi. Di era digital ini, sosial media marketing, apa namanya, sosial media yang sangat banyak, luar biasa sekali. Maka kalau perusahaan overreact, jadi melakukan tindakan yang berlebihan terhadap negatif advokat, itu akan berdampak ke perusahaan itu sendiri yang sangat jelek. Maka membiarkannya, karena negatif advokat itu misalnya, jangan beli ini karena ini, misalnya di conversation di sosial media itu pasti sesuatu yang positif itu ada, dan itu otomatis mendatangkan apa namanya, bisa mendatangkan trigger to act untuk buyer. Nah, itu yang 4 atau 5 archetype ya, bauta, nanti mungkin kita kupas lebih dalam lagi.